firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 38. Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Jadi ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi dan selalu menjaga setiap dari usaha orang-orang kafir dan orang-orang durjana dari kehidupan ini atas orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa bi'ibaratin ukhra, orang-orang yang beriman itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan makar orang-orang kafir serta perbuatan makar dan jahat dari para durjana. Wa awdahu minha fi tilalati qauluhu ta'ala inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan ayat yang paling jelas menunjukkan suatu sikap pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman dari upaya usaha atau perbuatan makar dari orang-orang kafir dan para durjana. Itu dipaparkan dalam surat Ghafir ayat 51. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga mereka menegakkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa ajakan mereka itu benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka karena Allah membinasakan lawan-lawan mereka. Fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya para saksi di hari kiamat. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan dengannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu membela mereka. Tidak berbeda ketika mereka berada di alam dunia atau ketika mereka nanti di hari kemudian. Karena mereka ini akan dibela oleh para malaikat, oleh para nabi, begitu juga oleh hamba-hamba yang beriman. Serta para nabi, para malaikat menjadi saksi bahwa para utusan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyampaikan risalah Allah. Dan dalam waktu yang sama mereka menjadi saksi bahwa orang-orang kafir atau yang tidak beriman itu membohongkan risalah Allah. Jelasnya
Ayat ini menunjukkan bahwa para utusan Allah dan orang-orang yang beriman itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berbeda ketika mereka berada di alam dunia atau ketika nanti mereka berada di hari kemudian. Allah berfirman, "Ma anna Allah subhanahu qad nassa bil 'adid min ayatihi anna al-yahud kanu yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq." Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memaparkan dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi itu selalu membunuh nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah tanpa memiliki suatu alasan yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat baik, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, mereka mengingkari bukti-bukti yang telah ditegakkan oleh Allah. Mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Serta mereka membohongkan ajakan para utusan Allah. Siapakah yang membohongkan para nabi dan para rasul? Siapakah yang membohongkan ajakan mereka? Yang membohongkan ajakan mereka adalah ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka ini membohongkan para utusan Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Jadi mereka ini selalu membunuh para utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Padahal para utusan itu menyampaikan ajaran Allah agar supaya mereka patuh terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Supaya mereka tidak melakukan perbuatan maksiat dan tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah para utusan yang dibunuh oleh mereka? Mereka telah membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Begitu juga mereka membunuh kepada Yahya alaihissalam. Dan banyak para nabi selain mereka berdua yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi membunuh kepada para utusan Allah karena para utusan itu melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melarang mereka untuk melakukan penyelewengan. Karena agama yang diturunkan kepada mereka selalu diselewengkan. Sehingga nasib para nabi setelah itu dianiaya dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas.
Dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Jadi ahlul kitab tidak berbeda apakah mereka orang-orang Yahudi ataukah orang-orang Nasrani. Selain mereka membunuh kepada para nabi dan para utusan Allah, mereka juga membunuh kepada orang-orang yang beriman. Membunuh kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka tentunya mereka akan menerima siksaan yang pedih.